Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat hingga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu dirasakan pada dunia pendidikan. Pendidikan sebagai sumbu utama penguat kemajuan negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul harus senantiasa ditopang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang maksimal. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Balai Tekomdik merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas dan fungsi kelembagaan diatur dengan Pergub nomor 86 tahun 2018. Mengacu pada tugas dan fungsi kelembagaan, Balai Tekomdik DIY melaksanakan 3 fungsi utama. Pertama, melaksanakan pengembangan dan produksi media. 2. Melaksanakan layanan dan promosi hasil pengembangan dan produksi media. Dan ketiga, melaksanakan peningkatan kompetensi para tenaga pendidik dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sebagai lembaga yang memiliki peran dan andil yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mengusung tagline Change and Moving Forward with Technology. Balai Tekomdik DIY terus berupaya memberikan peran pentingnya kepada masyarakat pendidikan melalui program kegiatan dan layanannya. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY hadir sebagai instansi yang siap tanggap dengan menciptakan terobosan baru khususnya di bidang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Senantiasa ingin melayani masyarakat dengan lebih baik untuk mendukung tercapainya misi pembangunan pendidikan di Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di tahun 2025. Sebagai lembaga yang profesional dan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai Tekomdik mempunyai 2 layanan online. Yang pertama adalah layanan official site melalui portal Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan Balai Tekomdik DIY yang dapat diakses melalui tekomdik.jogjaprof.go.id atau btkp-diy.or.id. Dan layanan kedua adalah sistem pembelajaran online melalui portal Jogja Belajar. Jogja Belajar hadir untuk membantu proses pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Layanan ini dapat diakses melalui jogjabelajar.org atau www.jogjabelajar.org. Portal Jogja Belajar merupakan salah satu unggulan Digital Government Services sebagai bagian dari program prestisius bernama Jogja Cyber Province. Sebagai gerbang pembelajaran, portal Jogja Belajar hadir dengan banyak konten media pembelajaran yang merupakan hasil pengembangan dan produksi Balai Tekomdik. JB Class, Jogja Belajar Class merupakan layanan pembelajaran online yang melibatkan guru dengan peserta didik tanpa batas ruang dan waktu. Jogja Belajar Class dapat digunakan oleh siswa dan guru pada saat pembelajaran online. Layanan Jogja Belajar Class dapat diakses melalui jbclass.jogjabelajar.org atau www.jbclass.jogjabelajar.org. JB Media, Jogja Belajar Media merupakan layanan repositori konten-konten pembelajaran digital yang diproduksi oleh Balai Tekomdik. Berbagai jenis media dapat diakses melalui portal ini. Layanan JB Media dapat diakses setiap saat melalui jbmedia.jogjabelajar.org atau www.jbmedia.jogjabelajar.org. JB Budaya, Jogja Belajar Budaya merupakan salah satu bagian dari portal Jogja Belajar yang di dalamnya berisikan konten-konten budaya Jawa Gagrak Yogyakarta. Jogja Belajar TV atau JBTV adalah layanan TV streaming yang dikembangkan Balai Tekomdik DIY.
Berbagai konten video dapat diakses dan dinikmati secara gratis melalui portal jbtv.jogjabelajar.org. JB Radio berinovasi mengembangkan program radio digital yang dikemas dalam sebuah program acara bernama podcast. Podcast menyajikan ulasan perbincangan menarik seputar pendidikan. JB Radio, Jogja Belajar Radio, adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik DIY yang dikemas secara edutainment. JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik. Layanan Jogja Belajar lainnya adalah JB Mail. Jogja Belajar Mail merupakan program kerjasama antara Balai Tekomdik DIY dengan Google for Education untuk menyediakan layanan akun pendidikan untuk guru dan siswa di DIY. Selain itu, tahun 2020, Balai Tekomdik DIY juga memproduksi aplikasi virtual reality untuk anak berkebutuhan khusus. Aplikasi tersebut bermanfaat untuk melatih fokus dan mengenalkan mitigasi bencana alam untuk anak berkebutuhan khusus. Guna pemerataan mutu pendidikan di DIY, Balai Tekomdik menyelenggarakan kegiatan Mobile Learning Services. Layanan ini merupakan model pembelajaran jemput bola atau model kelas berjalan, yaitu layanan pembelajaran dengan hadir di tengah masyarakat pendidikan di berbagai wilayah di DIY. Untuk memaksimalkan fungsi dan layanannya, Balai Tekomdik menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah seperti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, perguruan tinggi di DIY, Microsoft, Google, Apple, dan Kuiper. Kuis Ki Hajar merupakan kompetisi rutin berjenjang yang diselenggarakan oleh Pustekom Kemendikbud, diikuti pelajar jenjang SD, SMP, maupun SMA atau SMK untuk bisa maju sampai tingkat nasional. Saya DRA Heni Indarti, Kepala Balai Tekomdik Dinas Dikpora DIY, mengajak seluruh masyarakat DIY, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di DIY demi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, demi terciptanya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di tahun 2025. Explore technologies, empower your skills. Salam Jogja Belajar. Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat hingga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu dirasakan pada dunia pendidikan. Pendidikan sebagai sumber utama penguat kemajuan. Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat hingga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu dirasakan pada dunia pendidikan. Pendidikan sebagai sumber utama penguat kemajuan negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul harus senantiasa ditopang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang maksimal. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Balai Tekomdik merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas dan fungsi kelembagaan diatur dengan Pergub Nomor 86 Tahun 2018. Mengacu pada tugas dan fungsi kelembagaan,
Balai Tekomdik DIY melaksanakan 3 fungsi utama. Pertama, melaksanakan pengembangan dan produksi media. 2. Melaksanakan layanan dan promosi hasil pengembangan dan produksi media. Dan ketiga, melaksanakan peningkatan kompetensi para tenaga pendidik dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sebagai lembaga yang memiliki peran dan andil yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Balai Tekomdik DIY terus berupaya memberikan peran pentingnya kepada masyarakat pendidikan melalui program kegiatan dan layanannya. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY hadir sebagai instansi yang siap tanggap dengan menciptakan terobosan baru, khususnya di bidang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Sebagai lembaga yang profesional dan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai Tekomdik mempunyai 2 layanan online. Yang pertama adalah layanan official site melalui portal Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan Balai Tekomdik DIY yang dapat diakses melalui tekomdik.jogjaprof.go.id atau btkp-diy.or.id. Dan layanan kedua adalah sistem pembelajaran online melalui portal Jogja Belajar. Jogja Belajar hadir untuk membantu proses pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Layanan ini dapat diakses melalui jogjabelajar.org atau www.jogjabelajar.org. Portal Jogja Belajar merupakan salah satu unggulan Digital Government Services sebagai bagian dari program prestisius bernama Jogja Cyber Province. Sebagai gerbang pembelajaran, portal Jogja Belajar hadir dengan banyak konten media pembelajaran yang merupakan hasil pengembangan dan produksi Balai Tekomdik. JB Class, Jogja Belajar Class, merupakan layanan pembelajaran online yang melibatkan guru dengan peserta didik tanpa batas ruang dan waktu. Jogja Belajar Class dapat digunakan oleh siswa dan guru pada saat pembelajaran online. Layanan Jogja Belajar Class dapat diakses melalui jbclass.jogjabelajar.org atau www.jbclass.jogjabelajar.org. JB Media, Jogja Belajar Media merupakan layanan repositori konten-konten pembelajaran digital yang diproduksi oleh Balai Tekomdik. Berbagai jenis media dapat diakses melalui portal ini. Layanan JB Media dapat diakses setiap saat melalui jbmedia.jogjabelajar.org atau www.jbmedia.jogjabelajar.org. JB Budaya, Jogja Belajar Budaya merupakan salah satu bagian dari portal Jogja Belajar yang di dalamnya berisikan konten-konten budaya Jawa Gagrak Yogyakarta. JB Radio berinovasi mengembangkan program radio digital yang dikemas dalam sebuah program acara bernama podcast. Podcast menyajikan ulasan perbincangan menarik seputar pendidikan. JB Radio, Jogja Belajar Radio, adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik DIY yang dikemas secara edutainment. JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik. Layanan Jogja Belajar lainnya adalah JB Mail. Jogja Belajar Mail merupakan program kerjasama antara Balai Tekomdik DIY dengan Google for Education untuk menyediakan layanan akun pendidikan untuk guru dan siswa di DIY. Selain itu, tahun 2020, Balai Tekomdik DIY juga memproduksi aplikasi virtual reality untuk anak berkebutuhan khusus. Aplikasi tersebut bermanfaat untuk melatih fokus dan mengenalkan mitigasi bencana alam untuk anak berkebutuhan khusus. Guna pemerataan mutu pendidikan di DIY, Balai Tekomdik menyelenggarakan kegiatan Mobile Learning Services. Layanan ini merupakan model pembelajaran jemput bola atau model kelas berjalan, yaitu layanan pembelajaran dengan hadir di tengah masyarakat pendidikan di berbagai wilayah di DIY. Untuk memaksimalkan fungsi dan layanannya, Balai Tekomdik menjalin kemitraan dengan berbagai instansi,
baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah seperti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, perguruan tinggi di DIY, Microsoft, Google, Apple, dan Kuiper. Saya Heru Santoso, Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi demi terciptanya Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pusat pendidikan terkemuka di tahun 2025. Explore Technologies, Empower Your Skill, salam Jogja Belajar. Siang-siang ngantuk toh. Betul. Nah, kita Benar. belajar bareng. Betul. Jadi kita sama siapa nih siang hari ini, Nah, Mas Barzul? kebetulan hari ini kita juga akan membahas salah satu tema menarik, Mas Ari, Oke. tentang bagaimana menumbuhkan semangat di siang hari. Oh, enggak. Baik. Dengannya nanti. banyak ya. Baiklah. Selamat Oke. belajar senang sekali bersama saya Bara Zulfa dan juga rekan saya Ari, Watsu. betul. Ari Watsu ini Fatsu Pastu. Pastu dari bahasa Thailand yang artinya Loh. adalah keabadian ya. Luar biasa. Ya. Kalau Zulfa dari bahasa mana? Itu bahasa Vietnam Selatan sih. Artinya? Mentai lolong. Nah, kita akan kenalan dulu dengan Kap. narasumber kita. Oke. Selamat siang dan juga selamat datang Dr. R. Stefanus Christian H. Eskom MM. Mas Steve, saya panggilnya dari kemarin Mas Boleh, Steve. boleh. Nggak mungkin Pak atau mungkin Bukan bestie kan? Bro. lebih ke bro sih. Boleh. Karena kalau semuanya mau flashback, Kenapa? Bro Steve ini teman hangout gue waktu Oh. di Jaksel. Oh gitu. Heeh. Jogja Karena kan- Selatan maksudnya Bantul. Jakal Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Betul, Pogong gitu. berarti Pogong ya. Oke. Ya, sama daerah UGM sekitaran ya. Mas Steve gimana kabarnya hari ini? Kabar luar biasa. Kabar luar Di biasa. luar panas tapi di sini adem. Adem, Luar ya. biasa. Alhamdulillah senang juga sih bisa ketemu gitu Betul. hari ini gitu karena setiap hari tuh saya menantikan dan bilang sama Mbak Bening tuh Pak Steve kapan tampil, Pak Steve kapan jadi narasumber kita. Padahal tadi ngomongnya di belakang orang-orang. Gak ada. Ntar ini makin besar ya suaranya ya. Bener. Heeh, Gak apa-apa, biar semangat kok. Aku di situ shining banget. Kak Anda ini kan shining shimmering Betul. splendid. Kayak Apa? skincare-nya bekerja sih ini alhamdulillah. Ya, skincare malahan. Oke. Pak Steve, siang hari ini kita berdua sama sobat belajar semuanya, kita akan ngobrolin tentang sebuah tema yang kita tuh sebenarnya harus paham nih Mas Barzul. Apa ini Mas Tentang Ari? apa nih? Kita mau ngomongin tentang Salah satu hal yang cukup berat gitu dan mungkin untuk kami yang sangat kurang ini agak susah ya masuk ke tema ini gitu karena ini berat tentang disruptive era. ya. Nah ini adalah salah satu hal di mana kita memang di generasi saat ini harus gimana caranya menghadapi disruptive era ini. Betul. Sebetulnya disruptive era itu apa toh Pak? Nah, boleh Ini dijelasin. udah usang sebenarnya. Ya betul. Jadi kalau kita cerita tentang disruptive era ini Hmm. sebenarnya udah 97. Yap. Oh. Jadi Pas lahiran. ada Enggak ya? ada seorang peneliti gitu ya. Iya. Dia nyampein bahwa
ke depan itu pasti akan masuk ke era ini, 97, 98. Oke. Itu nggak jadi booming, nggak jadi booming karena memang ketika itu zaman itu internet belum secepat sekarang. Sekarang ya, Pak. Teknologi Internet of Things itu belum seperti sekarang cepat. Baru muncul semakin besar, kemudian semakin mengganggu ya, mengganggu di setiap lini, setiap sektor dari berbagai macam bisnis. Ketika teknologi dan internet semakin berkembang, jadi awal mulanya itu sih. Jadi ketika hampir semua sektor kehidupan di masyarakat seperti terganggu, kondisi existing itu seperti terganggu karena ada banyak produk-produk yang sangat inovatif. Ya, yang dipengaruhi oleh teknologi. Di mana terobosan-terobosan itu sangat cepat. Seperti masyarakat tuh nggak sadar, wah kok udah seperti ini ya gitu ya. Dan itu tiba-tiba cepat, inovasinya cepat, kemudian berteknologi tinggi, bisnis modelnya juga berubah sangat berbeda gitu. Benar. Jadi orang sangat terkaget-kaget. Mereka berpikiran bahwa kayaknya transformasi digital yang mendorong ke arah bisnis model yang berbeda itu nggak sekarang gitu, masih jauh gitu. Betul. Tapi karena lompatan teknologi itu sangat luar biasa, eksponensialnya sangat luar biasa. Jadi perkiraan bahwa masih lama ternyata sudah hadir lebih cepat. Dan itu nggak cuma di satu sektor aja, hampir semua sektor sekarang semuanya sudah kena imbasnya. Terus yang terkaget-kaget ya perusahaan-perusahaan yang tidak siap. Mereka akan collab ataupun tenggelam. Nokia. Yes. Pernah punya BlackBerry nggak? Pernah. Gue nggak yakin. Lahiran 98. Dulu nih kerjaannya tiap hari cuma update RU, Pak. Resign update. Kita beda angkatan. Beda angkatan. BlackBerry, Nokia, Zaman saya di iPhone 6 sih lah. Memang mukanya beda nih. Iya. Pasti paham sih. Mas Ari kan emang lahiran 93. 82. Bener kayak emang zamannya gitu. Iya sih Nokia hilang ya. Contohnya itu Nokia gitu. Walaupun dia inovasi baru juga sih, cuman segitu besarnya dia punya market cap-nya sangat luar biasa, menguasai market smartphone ya. Telepon juga. Tapi ketika dia tidak bisa mengikuti inovasi yang diinginkan oleh masyarakat, jadi market orientednya dia kurang. Jadi dia hanya ngelihat ke produk oriented doang. Gue bikin bagus nih produknya menurut dia, tapi masyarakat customer kan nggak, dia pengen yang baru. Ketika Android muncul, perusahaan-perusahaan lain juga menggunakan Android. Dia kena libas. Awalnya waktu itu QWERTY Android muncul. BlackBerry kan gitu terus kan produknya kan QWERTY, keyboardnya semacam itu. Betul. Berarti sebetulnya Pak, disruptif era ini kan mau nggak mau memang harus kita hadapi dan kita juga jalankan ya. Tapi sebetulnya apakah teknis penggantiannya itu hanya sebagai pemain lama diganti pemain baru, atau sebetulnya proses sebelum muncul Internet of Things ini itu juga lumayan panjang gitu sebetulnya? Jadi banyak perusahaan yang bisa bertahan dan banyak juga yang collab, yang bangkrut tuh banyak gitu. Tapi yang bisa bertahan juga banyak karena di dalamnya mereka punya kemampuan untuk beradaptasi. Kemudian dia punya R&D yang cukup bagus. Jadi inovasi terus berkelanjutan. SDM yang keren-keren juga. Dan di dalamnya dia melihat bukan hanya produk oriented aja, tapi bagaimana dia melihat customer oriented. Customer sebenarnya seperti apa sih, marketnya seperti apa sih, kemudian perubahan pergeseran yang sekarang seperti apa. Dan dia mencukupi itu dengan produk dan service yang diminta sama masyarakat. Jadi kalau sekarang hanya memikirkan ke perusahaan atau diri sendiri ya nggak jalan, nggak bisa bertahan. Nah kalau melihat dari 97, taksi benar ya. Kalau misalkan ketika kita tanya kayak semacam taksi, boleh nyebut brand ya gitu ya, Bluebird gitu. Dia sangat kuat, modal kuat, jaringan kuat. Masa kejayaannya gila banget. Kalau misalkan ditanya apakah dia punya duit buat bangun aplikasi semacam Gojek gitu, saya yakin dia punya duit, punya uang untuk itu. Tapi mereka pasti berpikir berbeda. Regulasinya nggak main ke sana kok. Kemudian dia hanya berpikiran bahwa regulasinya akan melindungi bisnis dia. Padahal ternyata sekarang enggak. Waktu itu juga enggak, bahwa teknologi kecenderungan masyarakat bergeser. Kebiasaan masyarakat bergeser kan, pengen praktis, pengen instan, pengen mudah. Kemudian pricingnya juga kompetitif. Bergeser tuh market.
Betul. Dan pihak dari teman-teman di Bluebird tidak menyadari itu. Ya. Kegeser. Dan akhirnya mengalami ya pasang surut. Pasang surut itu sekarang berat kan. Bener banget gitu ya. Banyak yang taksi-taksi yang kompetitornya Bluebird juga udah banyak yang gulung tikar. Betul. Nggak kuat. Bluebird masih bertahan karena dia punya capital yang capital yang cukup luar biasa. Betul. Nah, berbicara tentang disruptive era yang sudah terjadi sejak 97 dari Mas Steve sendiri melihat bagaimana para individu terkhusus masyarakat Indonesia ini bagaimana Mas menghadapinya dan mungkin apa yang perlu dipersiapkan kembali gitu untuk ke depannya. Jadi entah individu, entah itu perusahaan, entah itu UMKM, dia harus punya semangat untuk terus berinovasi. Yang pertama, berinovasi. Manfaatkan teknologi, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat market, melihat pasarnya. Jadi jangan kita memproduksi apa yang tidak bisa kita jual di market. Dan market tidak bisa menerima itu. Jangan egois. Ya. Okay. Memang ada perusahaan-perusahaan besar yang bisa bikin market sendiri. Dia membikin market. Ya tapi kapital mereka mau kuat gila itu ya gitu. Yang ketiga kita pemanfaatan teknologi ya. Jadi pemanfaatan teknologi itu nggak bisa lepas. Terus harus dilakukan adaptasi, terus berinovasi. Kemudian jangan puas karena setiap produk ataupun layanan punya life cycle-nya. Mulai kita bikin produksi, kita kenalkan ke masyarakat, tumbuh berkembang. Kemudian sampai laku di pasar nih, matang dah. Tapi kan ada decline-nya. Makanya saya bilang, ketika produk itu sudah mulai turun, harus ada inovasi, muncul. Inovasinya apa sih, ditambahin apa sih. Dan itu disimpan perlahan ya untuk nantinya diperbarui. Terus seperti itu, sebelum produk baru juga bisa dibuat, di-create untuk mengimbangi produk yang sudah dikenal. Betul. Ya, perusahaan harus berpikir seperti itu. Bahwa setiap produk, setiap service punya life cycle-nya. Muncul, keluar, kemudian mati. Inovasi lagi dan harus mau nggak mau diinovasi. Mau nggak mau akan mati kan. Betul. Nah sebelum itu mati, kita cuma bisa bertahan terus, mempertahankan sebelum produk yang kita punya yang lainnya keluar. Betul. Ya kuncinya apa? Ya kuncinya kemampuan kita beradaptasi, memanfaatkan teknologi, melihat market. Betul. Apapun produknya sekarang harus seperti itu. Apapun. Ya. Jadi memang apapun produknya. Jadi memang untuk disruptive era yang kita bahas siang hari ini, Mas Bar dan juga Mas Steve ya, kita memang lebih ke general produk yang biasa kita gunakan saat ini ya Pak ya. Jadi memang bukan hanya mengkhusus ke sebuah lini industri yang bisa mengikuti saat ini, tapi sebagai generasi muda pun kita juga perlu mengetahui bagaimana teknis yang harus dijalani ketika disruptive era ini mau nggak mau harus udah kita hadapi ya Pak ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Steve tadi. Emang ya kalau kita ngobrol sama orang cerdas tuh luar biasa. Saya berasa kuliah ya Pak. Dan ini tuh vibes-nya bukan podcast JBR jadinya. Kalau siang-siang ngomongin kayak gini tuh kayak salah satu stasiun TV base-nya Singapura. Iya benar. Nanti tiba-tiba debat di tengah gitu kan. Tapi nggak bisa nih ekonomi kayak gitu kan. Untuk jadi nih gitu, otaknya cuma mentok di sini nih ya. Aduh baiklah. Tapi nggak apa-apa. Ini karena penjelasan dari Mas Steve juga lumayan sudah cukup lengkap di awal. Lah ini lumayan. Bener. Ini responnya juga cukup bagus nih Mas. Kita mungkin sapa dulu nih. Kita mau yang Steve Nesha atau yang Steve Holic? Steve Holistic. Oke, holistic. Holistic ya. Logistik. Ben sehat maksudnya ya. Silakan Mas Ari. Yang pertama ada Permadi 2 nih. Terima kasih sudah gabung siang hari ini. Ada juga Eyang Wates ya. Ini juga sudah ngirimin pertanyaan. Ada juga selamat siang Mr. Ridiculous. Ini juga stay tune siang hari ini. Ada juga Dodi de Sumbaji. Selamat siang dan tetap semangat kesayanganku Mas Bara, katanya gitu. Emang ada? Ada, kan di sini kok nggak ada. Dan Mas Dodi lagi, namanya Dodi Sumbaji, gagah banget gitu tapi kesayangan. Sayangannya Mas Bara ya. Ada siapa lagi nih Mas Barsul yang sudah gabung nih? Terima kasih Evina Cahya. Nah ini selamat siang mau bertanya, tapi nanti kita akan coba bahas. Ada juga Miftahul Jana dari SMK 1 Sedayu hadir dari Bantul. Afifah Rozi, Kak Fani Perdana juga masih bergabung ya dari tadi jam 10. Ada Ruth Selma juga dan Kak Ria. Nanti kita coba kupas satu persatu. Tapi sebelum kita ke pertanyaan pertama dari Permadi 2 dan nanti mungkin tunggu yang Permadi 3, 4, 5 juga ya. Baik. Permadi 2 nih. Kabar Kak Ri dan juga Mas Steve. Tanya dong, apakah yang perlu diwaspadai terkhusus masyarakat saat ini tentang era disruptif walaupun sudah terjadi ya sejak lama gitu. Silakan Mas. Yang kayak diwaspadai. Yang perlu kita ketahui kali ya. Maksudnya efek-efek yang terjadi gitu Pak. Waspada tuh kayak yang di stasiun TV tuh. Iya makanya pas banget nih.
yang sebelah setengah. Waspada. Jam-jam segini juga siarannya. Nah, benar. Tolong tim kreatif setengah dong itu diambilin. Topengnya. Silakan. Jadi yang perlu diwaspadai gitu ya, kita harus adaptif. Yap. Jadi kita harus mampu beradaptasi. Jadi teknologi sudah berkembang sangat luar biasa. Kemudian yang dulu bisnis model itu banyak yang aneh-aneh ya, berubah, bergeser. Yap. Tidak berjalan, tapi dengan adanya teknologi mereka bisa berjalan. Dan itu tanpa disadari menjadi pesaing kita. Betul. Kalau kita tidak beradaptasi. Benar. Contohnya ya misalkan kita dulu pembayaran ya. Yap. Pembayaran cashless. Konvensional. Ada e-money, kemudian ada e-wallet. QRIS sekarang ya Mas ya. Macam-macam sekarang misalkan suatu toko atau usaha nggak menerapkan itu kayaknya sulit juga gitu. Kita datang ke warung kopi gitu kan. Iya kan, ke kafe gitu. Betul. Mbak, mau bayar? Oh, Mas masih harus cash. Waduh, besok-besok nggak balik lagi. Betul, benar. Karena nggak ada pemuda ya. Bukan, karena mahal. Mulai lucu. Jam berapa nih bentar? 13.48 sudah masuk. Sudah mulai lucu ya. Keluar sedikit Mas Dev ya. Baiklah ya, mulai mahal. Oke, jadi sebetulnya Permadi tidak usah khawatir ya, karena yang dikhawatirkan bukan era disruptifnya, tapi mungkin masa depannya sendiri. Masa depannya sendiri, betul. Ya harus beradaptasi lah. Teknologi harus kita manfaatkan. Ya contohnya kafe tadi kan kalau emang harus bayar dengan uang cash juga bingung. Tapi kalau saya ke kafe biasanya saya nggak pakai uang sih Mas, ataupun QRIS itu. Ngaji teman. Saya enggak sih. Tinggal KTP Mas. Enggak juga. Saya cuma tinggal senyum gitu karena mereka udah kayak so appreciate gitu saya datang ke situ gitu. Nanti saya bilang exposure ya Kak, medsos ya. Oh, influencer ya. Bisa lah harga. Kalau saya segini nih. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan kedua nih, dari Mas Barsul ya. Boleh. Mas Ari dong. Dari Ervina Cahya nih, Mas Steve ya. Mas Steve, wah. Ini kenapa AC-nya sekarang agak panas ya? Iya bentar. AC, Bapak grogi. tolong ya live AC ya. Ini kayak Cuman di sini podcast yang bisa request. kemarin soalnya dingin enak gitu. Oh, kemarin pagi soalnya Pak ya ini agak panis. Oke, siap. Emang, ya. Sembari itu ya, ini pertanyaan dari Ervina Cahya nih Mas Steve. Bagaimana ada bakso-bakso enak gitu. mie goreng gak sih malah sama es teh ya. Mas Steve, ini bagaimana cara kita biar bisa beradaptasi dengan baik? Kalau tadi kan disebutin ya, caranya adalah adaptasi dengan apa yang terjadi. Nah, gimana cara yang baik nih beradaptasinya? Kalau di era sekarang lebih mudah. Jadi kita bisa melihat komparasi dengan situasi di luaran. Oke. Tanpa kita juga harus terlibat secara langsung ya. Oke. Lewat mana? Lewat sosial media, lewat internet. Kita bisa belajar dari sana. Di negara lain sudah pakai apa sih? Sudah menerapkan apa sih? Benar. Kalau kita tanya, lagi in di sana lagi in seperti apa? Teknologinya seperti apa? Pemanfaatannya seperti apa? Betul. Kalau di yang lain pembayaran nggak pakai uang kertas gitu, kalau naik bus, naik apa, pakai tap modelnya. Betul. Di Indonesia, di Jakarta seperti apa? Di Jogja seperti apa gitu kan? Di wilayah lain seperti apa? Contohnya seperti itu paling gampang. Iya, betul. Paling gampang. Kita komparasi dengan wilayah yang lain. Cara termudahnya ya kita ngelihat di sosial media, kita ngelihat di YouTube, kita ngelihat di internet, seperti itu. Lebih mudah. Kalau dulu kan kita nggak ada fasilitas itu, jadinya kita harus datang ke sana untuk melihat. Bener. Gitu. Jadi lebih mudah dan kita harus aktif lagi-lagi untuk beradaptasi ya caranya. Baiklah kalau gitu. Kita lanjut lagi, pertanyaan yang masuk cukup banyak. Tapi sebelumnya kita break terlebih dahulu. Boleh. Karena cukup banyak dan iklan juga ada. Ada banyak corporate yang sudah sponsornya banyak ya. Benar. Dan dari sponsor inilah podcast ini bisa berdiri. Ya, luar biasa. DPRD sih. Bener. Terima kasih. Makanya ya. Baiklah kalau gitu kita akan kembali sesaat lagi. Sobat Belajar jangan kemana-mana karena kita akan membahas banyak sekali materi menarik yang ini ada 30 pertanyaan, baru 2 pertanyaan kita bahas ya. Tetap di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar gak stres.
Sobat Belajar, disruptif era yang terjadi ini memang mempermudah kita untuk lebih apa Mas Ari? Untuk lebih siap dalam menikmati kemajuan teknologi yang sekarang harus kita mau nggak mau pahami nih. Karena tadi aku lihat kamu sedang kayak mesti bikin pertanyaan. Ya kan ini saat. Karena menarik banget kan. Tadi kan kita ngebahas soal masalah kemajuan teknologi dan bisnis Pak. Betul. Mungkin di segmen kali ini ada juga pelajar-pelajar yang sudah bergabung di live YouTube kita dan ingin dihubungkan nih disruptif era dengan kemajuan pendidikan yang sudah ada di sini. Mungkin boleh disinggung juga nih Pak Steve karena sekaligus juga ada linearnya dengan podcast di siang hari ini. Kita bisa bacakan juga pertanyaan nanti seputar hubungan disruptif era dan juga pendidikan. Kita dengarkan intronya dulu dari Mas Steve sekarang. Silakan Mas. Jadi tadi saya di awal bilang bahwa nggak hanya sektor tertentu aja yang terpengaruh, tapi sampai juga ke pendidikan. Jadi kalau kita bicara mengenai pendidikan, yang harus disiapkan adalah infrastrukturnya, sarana prasarana untuk menunjang ke arah sana. Yang kedua, kurikulumnya. Yang ketiga adalah bagaimana pendidik dan peserta didiknya juga siap. Siap dengan dua model yang berbeda. Hybrid ya. Jadi jangan sampai siswanya karena masih muda-muda dia jago, lebih familiar dengan pemanfaatan teknologi, sedangkan pendidiknya guru-gurunya masih gaptek. Jadi 3 hal itu yang paling penting. Sarana prasarana di sekolahannya seperti apa, kurikulumnya harus dimodifikasi, disesuaikan. Yang ketiga guru dan peserta didiknya. Sebetulnya kalau diambil dari 3 poin utama yang Mas Steve sebutkan tadi Pak, disrupt ini kan berarti kalau kita serap dari kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan konotasinya menggantikan gitu ya. Nah sebetulnya sudah pas belum sih dari perkembangan teknologi yang Mas Steve sampaikan dari tahun 97 sampai sekarang. Kita tuh sebetulnya sudah siap atau belum sih? Indonesia tersendiri ya khususnya. Mau nggak mau harus siap. Jadi kalau kita bilang kita belum siap terus kita diam aja, ya kan kita akan tertinggal. Benar. Jadi polanya adalah bagaimana kita beradaptasi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Yogyakarta mampunya seperti apa sih? Anggarannya seperti apa? Kemudian dia mampunya seperti apa beradaptasinya. Jadi kalau kita ngelihat dunia luar, kemudian kita ngelihat perkembangan sekarang, kalau kita tidak bisa menerapkan atau mengimplementasi, kita ketinggalan jauh. Kasihan nanti siswa-siswa kita. Jadi di luaran sudah maju nih. Sudah maju. Kita masih textbook gini, benar. Diajarin dengan hanya buku doang. Misalkan biologi. Setuju. Kemudian kita biologi kan hanya dua dimensi ya. Kertas, gambar rongga gitu. Di negara lain sudah 3 dimensi. Bahkan real time. Organ bener. Ngelihat, paru-paru bentuknya kayak gitu. Jantung seperti itu, ada animasinya. Bergerak. Kita hanya flat. Kebayang kayak gimana hasilnya kita kan gitu kan. Benar. Kemudian kita tentang kita bedanya berkata-hak terus yang dulu biologi kan benar. Bukan kali-kali kambing gitu ya, habis itu sate gitu. Bercanda. Ini kayaknya masih yang di sana udah dengerin serius nih ngomong apa sih? Bukan ya mau ke arah mana nih gitu kan. Tapi bener ya. Jadi memang kita harus ikutin mau nggak mau. Kayak misalkan evolusi. Betul. Terkait dengan biologi gitu kan binatang. Kalau kita hanya gambar kan nggak menarik, dimensi. Bingung ini gimana sih? Misalnya getarannya kayak seperti apa? Kalau ada itu kan kita bisa bayangin. Ini jantung di sini. Kita bisa lagi. Itu dulu waktu saya di international school seperti itu. Katanya homeschooling. Ya maksudnya kan homeschooling. Tapi internasional. Karena aku akselerasi. Internasional akselerasi ya. Luar biasa. Jadi kalau kalian butuh 12 tahun ya Mas Ari ya. Saya tuh cuma setahun. Oh agak ngeri ya malahan ya. Untuk pendidikannya setahun ya. Itu kurikulumnya dari mana itu? Bisa dikonsulkan sama Mas Steve sekali. Laut Thailand Selatan. Masih paham ya? Ya. Tapi ngomongin tentang tadi ya yang disampaikan Mas Steve, memang kita harus cepat nih beradaptasi dan mau gak mau menerima. Kalau berbicara tentang inovasi-inovasi yang terjadi di disruptive era yang menurut Mas Steve itu muncul sangat cepat dan itu gak ya tanpa kita sadari lah. Itu apa aja Mas? Di sisi ternyata Indonesia bisa menerima loh gitu. Di sisi ini ekonomi, finance. Oh ekonomi kita lumayan ya berarti? Lumayan lah. Penerapan kayak model bisnis P2P. Kayak kan? Sharing ekonomi. Kita masuk ke ini nih jam-jam yang di TV sebelah ya. Misalkan sharing ekonomi gitu kan. Dulu gak laku Mas. Itu risetnya udah lama. Benar-benar. Terkait dengan disruptive bisnis gitu. Era. Nggak laku itu konsep tentang sharing ekonomi, gimana cara ngelakuinnya ya gitu kan, karena teknologinya belum. Begitu teknologinya masuk cocok, jalan booming di mana-mana. Betul.
ya kan? Dan Indonesia bisa ya bisa. tadi ya. Contohnya Gojek, betul. ya kan? Itu kan konsep bisnis model yang berbeda dibandingkan yang konvensional. Konvensional orang pemain bisnis transportasi kayak Bluebird, dia punya modal beli mobil. Kemudian ada karyawannya nyupirin, ya kan? Kalau Gojek, apakah Pak Makarim itu beli motor, kemudian tukang Gojek ini motornya ini enggak, mereka dengan itu tadi ya, ide inovasi dan ada teknologi, ada bisnis model yang berbeda. Teknologinya sudah masuk, bisa. Internet mudah diakses. Waktu itu ya, smartphone sudah masuk juga, smartphone udah mulai. Semua menggunakan. Yang kedua bisnis modelnya. Kalau nggak ada bisnis modelnya gimana? Ada bisnis model yang namanya sharing ekonomi. Kamu punya motor, saya punya platformnya, yuk kita kerjasama, kolaborasi, jalan itu jadinya. Bisnis itu. Satu contoh. Indonesia sudah gitu, mulai masuk. Berbicara tadi tentang Gojek, Mas Steve, kita saat ini menghadirkan CEO Gojek. Selamat siang Pak Nadiem Makarim. Oke, kok hijaban? Siapa tahu ya. Suatu saat Pak Nadiem lagi sakit. Oh iya. Kayaknya udah sembuh sih. Iya, bener. Tapi tadi SMS. Kok SMS penting banget nih. SMS zaman sekarang. Update banget ya. Tadi kayak replay Friendster deh. Yahoo Messenger nggak? Aduh, makin oldies ya. IEM ya. Baiklah. Ya, tapi emang tenang saja Mas Steve, di edisi Disruptive Era ini kita akan menghadirkan salah satu bintang tamu spesial kami, dan mungkin Mas Steve akan sangat terkejut, bahkan kaget-kaget, speechless gitu, kayak yang nggak pernah nyangka ini bisa ada di sini. Nggak bisa berword-word ya. Siapakah dia? Kita tampilkan Nagita Slavina ya. Versi lokal, tapi lokal banget. Melokal banget. Saking lokalnya. Versi UMKM kali. Oke, baiklah kalau gitu. Lanjut lagi Mas Ari. Kita enak ya jadi host kayak bar. Lanjut lagi Mas Ari. Kita ke YouTube ya. Sebagai seseorang yang lahir dari junior yang sudah senior banget itu memang seperti itu Mas. Jadi kadang tempaannya berbeda. Malaikat juga tahu loh ya. Face-nya ini udah kelihatan nih. Kita ke pertanyaan YouTube lagi nih. Boleh. Mas Barzul ya, pasti ya. Kita sudah banyak sekali yang masuk. Sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan yang terwakilkan dijawab tadi mengenai sebenarnya era juga udah kejawab ya. Bener ya, sebenarnya disruptive era itu baik atau buruk sih, terus gimana cara kita menyikapnya sudah dijawab oleh Mas Steve juga. Ini malah ada yang bertanya dari Happy Alhaq ya. Pak Steve, ada nggak sih terobosan atau inovasi terbaru seperti apa yang telah dilakukan dari DPRD DIY dalam disruptive era? Wah, mantap ya. Ada. Kalau kita ngelihat zaman sebelum periode ini, kayaknya jarang sekali ada program kegiatan yang podcast. Betul. Oh iya. Ya kan, sosialisasinya gimana sih? Ngumpulin orang di balai aula, anggota dewannya bicara. Ada suara mie ayam lewat, tok gitu kan. Mie ayam. Ya udah kan enggak. Jadi kita punya bayangan bahwa informasi ketika disampaikan hanya kepada segelintir orang, diakses oleh segelintir orang, ya informasinya menyebarnya sangat lambat ya. Tapi dengan teknologi semacam ini kita ada siaran langsungnya juga, kemudian di-upload di YouTube atau di channel-channel yang lain, di kemudian hari masih bisa diakses. Betul. Tapi kalau di sosialisasi yang konvensional, begitu acara itu selesai, ya sudah selesai. Betul. Ini salah satu terobosan yang kita memanfaatkan teknologi. Benar. Lalu kita di DPR tuh mandang, ya kita harus hybrid lah. Ketemu warga juga harus, semacam ini juga harus. Benar. Dan ini kan jejak digitalnya susah hilang juga. Ketika udah diupload, nyebar kemana-mana. Benar. Begitu. Menyambung dengan jawaban Mas Steve, kita tampilkan warga ya, 30 warga masuk. Gak kebayang kan kayak gitu. Bener. Masa gitu terus sih? Iya, gitu masa kan? di aula konvensional gitu ya. Dapat peringan gitu ya. Bener sih. Bener. Nah ini juga pemanfaatan dalam banyak segi loh. Materi, waktu, lebih hemat, fleksibel gitu kan. Dan bisa diulang lagi kan tayangan ini. Jadi bisa dicek lagi. Jangkauannya lebih luas. Ini yang paling penting. Karena gak cuma di venue itu aja yang bisa dapat ilmu, siapapun bisa. Sama kayak sekarang kita streaming dari Laut Thailand Selatan juga ada nih. Bisa. Di apa coba? Meeting Coach Thailand mau mic cap. Kemarin aku mikir gimana Mas? TV katanya akan tergeser. Karena konten-konten YouTube gitu kan. Kemudian bioskop, Netflix. Iya, betul. Blockbuster juga tergeser juga nih. Netflix bikin produk. Tapi mereka kolaborasi sih. Ada satu radio juga lama-lama akan. Betul. Kecuali dari kontennya. Emang nggak bisa hilang. Kalau menurut saya radio akan sulit hilangnya dibandingkan yang lain. Oke. Dengan catatan. Kenapa?
Karena apa? Dan catatannya apa? Catatannya dari kontennya. Kalau misalkan radio musiknya hanya genre tertentu, Benar, kemudian fleksibel gitu ya. Penyiar hostnya juga kaku gitu kan. Dia memandang bahwa radio itu segmennya hanya segmen tua aja loh. Ya, menurut orang radio, tapi menurut orang luar dia nggak dengar. Makanya tadi aku bilang, kalau kita punya produk, punya service harus ngelihat customer oriented. Customer tuh pengennya dengernya lagu apa, gitu ya. Benar-benar. Bahas tentang apa, jangan sesuai dengan JB Radio hanya untuk segmen ini doang. Pelajar tapi gitu ya. Tapi sebenarnya ada orang-orang yang pengen, pelajar yang pengen ABC ini ya, harus kita harus tahu ya mas kebutuhan mereka ya. Oke, tapi emang alhamdulillah JB Radio ini udah gaul banget sih mas, ngikutin zaman. Kalau di mobil ya dengerin radio, betul. Radio kan? Radio. Update informasi radio paling nggak mungkin dia buka YouTube, gini kan ya. YouTube nonton gitu sambil nyetir, nggak mungkin, tapi radio. Betul. Jadi kita di radio kita alhamdulillah udah sesuai banget sih kayak yang zaman sekarang gitu. Kayak kita ngomong emang kebetulan diambil dari anak Jaksel ya, jadi kayak universal gitu, bisa bahasa kita bisa diterima sama siapa. Nah jadi habis siaran lidahnya kaku mas. Gitu lagu-lagu kita kayak BTS My Universe like kayak gitu kayak kita nggak mungkin gitu lagu-lagu lama. Iya kan, JB Radio lagu-lagunya udah kita perbarui loh setiap bulan sekali. Gitu mas Steve, terima kasih. Perbarui mas lagu-lagunya, jangan terus lagunya dari kemarin kita mau muterin case tak ingin usah yang nemu nemu udah ada. Habis karaoke bersama kita terluka dan menangis, tapi ku apa? Terima semua keputusan. Itu lagi viral Mas Steve. Tapi aku kapan usahanya? Cuman satu yang aku ingat sih. Apa lagu yang lagi viral? Pharrell. Wongkong ini. Iya. Sorry, itu biasa memang bukan anak Jawa jadi kelihatan nih. Sorry, gue gede di Jatinegara. Oke. Kita lanjut lagi. Enak banget ya, Pak. Kita lanjut lagi ke tema nih sama pertanyaan Mas Steve ya. Kalau tadi sudah disampaikan dampak positifnya tentang disruptive era itu, kita harus memahaminya dan melakoninya seperti apa. Satu pertanyaan dari Sobat Belajar dari Ina Mutia. Pak Steve izin bertanya, apa saja sih dampak negatif sebetulnya yang timbul dari disruptive era ini? Mungkin secara global sih Pak, dari bisnis mungkin. Kalau yang nggak bisa beradaptasi pasti akan terlibas. Gulung tikar terlibas. Orang yang nggak bisa adaptasi, perusahaan yang tidak adaptasi, terlibas oleh zamannya. Gitu ya? Selesai, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi di dunia pendidikan juga sama. Kalau kita hanya textbook doang yang kita bawa, kita baca gitu, ilmunya ya cuma itu doang. Apakah terlibas oleh teman-temannya? Iya. Temannya yang baca textbook, baca materi dari tempat lain, kayak channel yang lain. Dia kan wawasannya lebih luas. Betul. Ilmunya lebih luas. Apakah yang cuma textbook itu bisa bertahan ya? Pasti akan kalah lah. Di perusahaan juga sama, di industri juga sama. Seperti itu. Oke, sebetulnya salah satu inovasi lain nih yang saya rasakan ya Mas Steve ya. Dari mulai segi bisnis itu sekarang di Indonesia tuh banyak banget yang namanya startup. Ya, mereka itu projectnya itu bukan based on dari company yang mereka ingin berikan produknya seperti apa, tapi memang dari customer oriented yang tadi Mas Steve sampaikan. Nah sebetulnya bisa nggak sih Mas teknis itu kita adaptasi untuk bisa mengembangkan si lini pendidikan di Indonesia itu tadi? Karena ini ada pertanyaan juga dari Budi Mulia Culinary School. Sebetulnya metode pembelajaran yang sesuai itu apa? Apakah project based learning atau problem based learning-nya? Macam-macam pendekatannya. Kalau kita saya berharap masih bisa di-combine ya. Jadi kalau terkait dengan sektor pendidikan, apakah kita hanya project based, kita ada project, kemudian teman-teman yang sekolah itu, yang vokasi itu terutama ya, terlibatkan. Kemudian apakah itu meningkatkan kemampuan, jelas pasti. Kemudian ya memang harus di-combine, segala macam harus di-combine untuk bisa meningkatkan wawasan pelajarnya ya. Jadi memang mau nggak mau harus dikombinkan, bukan dieliminasi salah satu. Belum. Bisa dikolaborasikan dulu kan. Harusnya bisa dikombin semacam itu. Oke, baik. Pertanyaan lagi Mas Barzul dari siapa ini? Ini dari Curiosity. Tadi sebenarnya sudah disinggung tapi nggak apa. Kita coba lain lagi. Disruptive era sebenarnya lebih banyak menguntungkan atau merugikan untuk segala sektor, Pak Steve? Menurut saya menguntungkan. Ya, saya juga lebih pro menguntungkan ya, karena dipermudahkan kita kan. Semua dipermudah. Betul. Semua hal dipermudah, dan kita kan dunia sudah global ya. Globalisasi ini kita nggak bisa bahwa saya pengen gini doang dong. Nggak bisa, kita pasti akan tertinggal. Arus globalisasi itu masuk ke semua lini teknologi, karena teknologi itu. Jadi
kita nggak bisa bertahan dengan kondisi ego kita gitu. Gitu. Jadi adaptasi penting. Oke. Selain adaptasi dan juga inovasi nih Mas Steve, yang misal kita harus perhatikan itu adalah tadi sempat disinggung regulasinya nggak sampai situ gitu. Yang tadi masalah contoh di transportasi ya. Nah sebetulnya peran regulasi sendiri dalam mengatur keinovasian atau berkembangnya produk saat ini itu sejauh mana sih Mas? Terutama dari perspektif DPRD ya, melihatnya seperti apa? Jadi kalau terkait dengan ojek online itu kan regulasinya sampai harus perlu keluar undang-undang ya, ranahnya DPR RI. Tapi kalau saya bisa menanggapi ya memang tidak hanya satu kementerian saja transportasi yang di sana. Yang terlibat karena harusnya. Kalau kita bicara transportasi di definisi dalam undang-undangnya alat transportasi umum itu nggak mendefinisikan roda 2. Benar-benar. Ya kan. Tapi kalau saya ngelihat dari sisi yang berbeda, dari sisi industri, bagaimana kita melindungi mitra ya. Arah pembicaranya dan bagaimana melindungi mitranya. Driver-drivernya atau mitra-mitra yang lainnya gitu kan. Yang kita lihat ada dari kementerian yang berbeda, industri. Karena dia melihat celah. Jadi bisnis ojek online itu melihat celah bahwa ada celah di sana. Celahnya adalah bagaimana mengimplementasi bisnis model yang berbeda yang belum diatur. Sharing ekonomi itu. Jadi kalau itu kan konsep bisnis model baru, betul. Dan itu belum dibahas juga gitu. Kok ada ya? Kok ada usaha modelnya gitu dan mau? Benar. Dan tetap berjalan. Kan dulu kebayang kalau misalkan ada orang diajak kerjasama motor-motor dari dia. Benar. Kemudian bermitra dengan kita, kita hanya jualan platform doang, dia mau. Benar. Dulu nggak masuk itu bisnis sharing ekonomi. Belum kepikiran seperti itu. Sharing ekonomi belum masuk. Nah harusnya kita harus melihat dari sisi yang berbeda, bagaimana mengatur bahwa ojek online driver itu bisa sejahtera dari sudut yang berbeda. Kalau kita aturan regulasi transportasi umum, bahwa ada tarif, pengaturan tarif, ada yang lain segala macam. Kalau saya melihat bahwa konsep mitra itu juga harus dimasukkan dalam undang-undang. Karena mitra bukan karyawan. Betul. Ya kan? Kalau karyawan ada hak dan tanggung jawab. Undang-undang perlindungan karyawan juga, benar. Begitu pekerjanya. Padahal mereka bekerja sangat luar biasa untuk membesarkan yang tadinya startup, unicorn, sekarang jadi dekakorn. Siapa yang bergerak itu? 6 juta teman-teman driver di lapangan. Pagi siang sore mereka. Terima kasih untuk seluruh para driver karena segala masalah yang terjadi saat ini tidak akan selesai ketika Anda tidak bersatu. Itu kayak closing setiap saat. Benar. Kalau dia berkumpul jadi satu partai, jadi mereka masuk Senayan loh. Benar. Lebih dari 6 juta driver. 6 juta driver loh tersebar di seluruh Indonesia. Suaranya udah langsung kekumpul ya Mas? Kumpul. Misalkan dia mau bikin partai baru gitu, partai ojek online gitu. Partai ojek online kan syarat nembus ke Senayan 4%. 4% itu equal dengan 6 jutaan lah. Kurang lebih ya Mas. Kurang lebih. Kalau mereka drivernya ada 6 juta, kan dia punya istri, punya anak. Udah cukup dia. Double suaranya ya. Tinggal kumpulin serikat, koordinator langsung jadi partai ya Mas. Tapi sebelum ke sana bisa coblos saya. Tetap. Oke. Ini ketawa deh yang bawa. Butuh tim khusus. Siap tim sesnya kita. Bisa. Karena dia punya terobosan seperti itu yang belum disampaikan sama orang lain. Untuk karena itu kan biasanya butuh video-video profil untuk edukasi. Tetap ya. Voice over sih. Kayak ngejelasin. Videographer juga boleh, talentnya juga boleh Mas Steve ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjutin lagi ngobrolin tentang disruptive era dan segala macam bentuk dampaknya. Tapi setelah kita ketemu sama bukan driver ya. Terima kasih. Kita menghadirkan enggak ya? Kita akan jeda terus. Tiba-tiba tekuatanan loh, gutuk. Boleh. Udah ada Pak di bawah Pak. Tapi kalau ini enggak bubur kita hari ini Pak. Apa? Tongseng. Ya, baiklah kalau gitu. Saya pamit. Burung pamit. Ke iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar gak stres.
Masih ngobrolin bareng sama Mas Steve dan juga Mas Bara Zulfa. Siang hari ini Sobat Belajar boleh banget masih gabung untuk bertanya mengenai disruptif era. Tapi kalau tadi kita bertiga sudah diskusi dan bincang-bincang banyak mengenai apa itu dan juga dampak yang terjadi di Mas Steve. Satu poin yang tadi saya highlight dari Mas Steve yang pernah disampaikan tadi adalah step terakhir adalah jangan pernah merasa puas. Jika kita memposisikan sebagai seorang business company. Mungkin kita kita bisa juga ngambil sisi lainnya karena mungkin Sobat Belajar banyak juga yang pengen jadi seorang wirausahawan nih, Mas Barsul ya. Nah sebetulnya Mas Steve ya, rasa jangan pernah merasa puas. Kalau misal kita ada korelasinya sama customer oriented tadi, itu kita ambil garis besarnya untuk mengerti gimana sih untuk menghindari rasa jangan pernah merasa puas dengan cepat itu seperti apa sih? Ya apalagi dengan inovasi kan di era sekarang, betul, ya, di era sekarang gitu. Terbuka. Apanya? Bukan yang lain. Pikirannya terbuka. Kalau kita pengusaha ya kita ngeliat kompetitor, lihat marketnya. Mereka sudah bikin apa? ATM tadi ya. Amati, tiru, modifikasi. Itu paling mudah seperti itu yang kita lakukan. Benar. Kita harus banyak riset. Risetnya juga yang tidak hanya produk oriented, tapi melihat marketnya seperti apa sekarang, kondisinya seperti apa. Gitu. Kalau tadi kan ada product life cycle yang Mas Steve sampaikan ya. Tadi yang pertama itu introduction, ada juga growth pertumbuhan, maturity, pematangan dan juga decline penurunan. Sebetulnya kalau untuk menghindari decline ini Mas, sebelum kita sampai ke tahap decline ini, yang perlu kita siapkan sebelum sampai ke step terakhir itu tentang produk ataupun yang inovasi yang kita buat tadi itu, kita harus persiapkan apa sih? Dari sisi marketing produk ya. Apapun produk itu bentuknya produk ataupun services, itu harus tetap dikuatkan marketingnya supaya nggak decline, nggak masyarakat nggak pakai lagi gitu. Terus salah satunya. Kemudian inovasi terkait dengan produk dan servisnya, tambahannya, value addednya seperti apa? Ditambahkan value addednya. Pasti ada titik terendah dia sudah tidak akan menghasilkan nilai keuntungan tadi lah. Keuntungan ya, profit buat perusahaan. Yaitu sebelum ke arah ke sana kita harus ada produk yang baru, produk service yang baru. Benar. Diperbarui. Seperti itu diperbarui terus. Betul. Karena kita nggak mungkin perusahaan hanya bertahan di satu produk. Betul. Satu produk dengan metode yang sama terusan. Pasti ada. Ya kita rumah makan aja kita ngeliat kayak gitu, besok dicat, diperbarui, kursinya ditambah. Itu salah satu model paling simpel. Kalau perusahaan besar ya harusnya lebih complicated lagi. Betul. Mobil apalagi. Betul. Ya kan. Sekarang rodanya 3, besok jadi 6. Bentar, roda 3. Mikir nih. Dia mikir. Mobil rodanya 4. Bentar, mobil yang mana nih? Bajing. Sengaja ini untuk mancing dia kan, dia langsung berarti masih reaksinya begitu. Jadi inovasi penting. Jadi fitur-fitur dalam mobil harus ditingkatkan. Seperti apa? Makanan gitu ya, auto driving. Bahan bakarnya diganti listrik. Benar. Inovasi sampai ke tahap dia sampai sudah dia benar-benar gak bisa up lagi sebelum ditutup banyak kan kayak Vios. Benar. Ya kan? Jadi bukan startup sampai dia benar-benar gak bisa naik lagi, gak bisa biaya produksinya gak bisa nutupin. Akhirnya biaya harga jual tidak bisa menutupi harga produksi tadi. Ya, emang tapi harus ngeluarin inovasi baru dulu. Harus inovasi terus. Oke, baiklah. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku dalam dunia bisnis, bahkan pendidikan pun memang perlu diinovasi dalam banyak hal dan sudah diterapkan di Indonesia. Kalau saya nggak yakin ke depan kalau misalkan kita kondisinya masih seperti sekarang gitu, bisa jadi tagline bahwa Jogja Kota Pendidikan bisa hilang, tergeser. Bener, karena apa? Dulu berpikiran bahwa Jogja itu is the best ya. Betul. Fasilitasnya lengkap, bener. Guru-gurunya keren-keren. Betul. Ekosistemnya juga mendukung. Ternyata di kota lain bisa lebih bagus ya. Bener, kita kan kemajuannya. Jadi di sektor pendidikan di Yogyakarta memang kalau pengen bertahan sebagai dengan predikat kota pendidikan ya harus diperbaiki. Fasilitasnya harus oke. Yes. Kemudian ekosistemnya juga harus diperbaikin, guru-gurunya juga harus diupdate. Betul. Gitu. Kuliah juga sama. Benar. Sekarang kan banyak yang hybrid ya. Kita bisa kuliah di sini padahal kampusnya ada di Surabaya. Betul. Di Bandung, ada di Yogyakarta. UT juga banyak ya. Iya. Baiklah kalau gitu. Keren banget. Pendidikan. Kalau kita tarik ke pendidikan bisnis sama lagi. Kalau kita korelasikan ya ke bisnis dan pendidikan ya, banyak hal yang sebenarnya terjadi di disruptif era ini. Kali ini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa perbincangan kita sebenarnya 1 jam, tapi karena saking ngelotoknya, apa sih bahasa gaulnya ngelotok itu, saking dagingnya gitu, nggak kerasa gitu. Kita mau tambahin.
Nah, kebetulan host berikutnya. Silakan masuk. 2 lagi masuk. Baik ya. Oke. Gak terasa udah kesimpulan dan harapan. Cepet banget loh kalau siang ya. Apakah podcast berikutnya siang? Wah, ditanya lagi sama PIC saya. Ketumben podcastnya siang gitu kan ya. Baik. Mungkin maghrib ya bisa ya. Kalau sama Mas Steve, vibes-nya lebih ke jam 11 sampai jam 2 dini hari ya kali ya. Kayak jam-jam radio kita mau closing gitu kan ya. Jam dimana nanti lagu-lagunya lebih kayak lagu-lagu mellow, Bimbo, Iwan Fals gitu ya. Slang, bagian kerja bendera slang juga di sini. Kok ngeri malah konser ya. Oke, baiklah. Oke deh, kalau gitu kita karena sudah daging tadi Mas Barzul sama Mas Steve juga, kita akan masuk ke segmen terakhir yaitu kesimpulan dan harapan. Tapi sebelumnya kita ke ini dulu gak sih ke kesimpulan harapan dulu dong. Oke deh kalau gitu. Berapa lama sih nge-podcast Mas Hari? Mentang-mentang gak tandem lu lagi. Kemarin sama siapa sih tandemnya? Sama itu. Sama Bening sendiri. Sama Nagita. Mas Steve, ini kesimpulan ada 2 untuk masyarakat umum dan pelajar. Kita berikan untuk pelajar dulu, Mas. Jadi di era sekarang ya, pelajar di Yogyakarta harus beradaptasi, berinovasi, kemudian mau berpikiran progresif ya, jangan hanya pasif menghadapi kondisi sekarang, hanya menunggu, tidak punya inisiatif untuk mengembangkan kemampuan yang dia miliki. Karena apa? Karena kondisi sekarang di luar di sana, tidak hanya di Indonesia ya, di luar itu, tapi di dunia, di negara-negara lain sudah memanfaatkan berbagai macam channel untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kemampuan, meningkatkan wawasan. Betul. Jadi untuk pelajar, sobat pelajar di Yogyakarta harus generasi alpha ya Mas ya, harus terus punya keinginan untuk tahu, upgrade informasi. Kemudian di masyarakat juga kita ngelihat apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, juga harus mengupdate kemampuan terkait dengan pemanfaatan teknologi. Setuju. Sekarang hampir semua lini sudah bertransformasi memanfaatkan teknologi digital. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi, mampu berinovasi, memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, teknologi digital yang ada sekarang. Dan itu kunci untuk bertahan dan sukses ke depan. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Bertahan untuk sukses ke depan, menjadi hebat ke depannya di masa depan adalah dengan bagaimana kita mengikuti apa yang terjadi saat ini. Bukan berarti menghilangkan kita. Karena bangsa yang besar adalah tetap yang mempertahankan budaya yang kita miliki, tapi kita beradaptasi dan berinovasi dengan apa yang terjadi. Saya Barazul coblos saya periode selanjutnya ya. Benar, harus getol-getol update informasi sobat belajar. Jadi biar kita juga tidak merasa puas dan tetap bisa melakukan inovasi yang banyak banget ya. Seperti yang sudah didiskusikan siang hari ini. Nah, berbicara tentang apa yang sudah diupdate hari ini, apa Mas hot news dan juga yang masuk di trending topic, sebutkan 3 berita Mas Hari. Yang pertama kenaikan BBM. Yang kedua hostnya saya. Narasumbernya ya. Kedua. Kenaikan BBM, terus ada Porda di DIY siang hari lokal ini. Ya. Lokal, yang internasional. Nasional udah, lokal sudah, internasional apa? Coba apa sih? Pemilihan Miss Grand ya nanti di Bali ya, Miss Grand internasional. Baiklah kalau gitu. Nanti Miss Grand ya, baiklah kalau gitu kita akan masuk di salah satu sesi. Ini sudah ditunggu-tunggu semua narasumber. Yang kalau disuruh survei mungkin enggak ya. Enggak mau. Enggak mau gitu ya. Kita langsung masuk di sesi pertanyaan iya atau tidak. Ya, pertanyaan ya atau tidak ini Mas Steve seperti biasanya hanya akan menjawab dengan ya atau tidak. Jikalau memang ada pertanyaan yang perlu diimprov, boleh sekali nanti diimprov. Ada kurang lebih pertanyaan sudah disiapkan dan jumlahnya adalah 136. Satu segmen tuh cuman tidak gitu ya. Silahkan Mas Hari. Yang pertama nih, Pak Steve, sehat gak sih hari ini? Sehat. Ya. Mas Steve pernah mengalami dompet tinggal Rp5.000? Pernah. Tim makan nasi Padang Mas Steve? Tidak. Buah pisang adalah buah favorit Mas Steve? Tidak. Suka bepergian di malam hari? Iya. Tim bobok kedinginan atau kepanasan? Kedinginan, iya. Ya, oke. Pernah menangis gara-gara pekerjaan? Iya. Ingin jadi DPRD lagi? Pasti. Ya. Ada pasti, berarti pasti itu adalah representasi dari ya 1000 kali. Ya. Kutu gitu ya. Oke. Terakhir Mas Hari silahkan. Invest tanah daripada emas? Tanah.
Ya berarti ya. Oke deh. Luar biasa. Terima kasih Mas Steve, banyak hal hebat yang kita dapatkan. Satu jawaban-jawaban yang sangat daging ya. Setiap pertanyaan yang kita berikan daging itu adalah berbobot sekali gitu. Sangat on point ya. Untuk menghadirkan Mas Steve ini sekali lagi kita butuh waktu yang cukup panjang. Dan kita harapkan Mbak Bening setiap podcast setiap bulan itu ada Mas Steve 2 atau 3 kali gitu. Harapannya adalah Mas Steve adalah salah satu anak bangsa yang turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Banyak hal yang telah dibuat oleh beliau. Contohnya Mas Bana, podcast hari ini bener. Anak milenial loh, yang masuk nembus ke DPR. Nah bener loh, paling muda loh. Muda kalau kan? Di yang lain kan tua-tua semua. Nah, senior siapa dulu nih? Ya Mas kalau mau delegasi, Mas kalau mau delegasi itu, maaf saya apa yang boleh siapin gitu nanti boleh di akhir ini. Nanti kalau memang ya Mbak Bening kita sama-sama bisa off the record santai gitu. Sobat ini belajar udah closing tulisannya. Timbul ya. Belum, ini masih lanjut nih. Nanti siapa tahu tahun berapa lagi kan kita ada di sini lagi, gitu kan ya. Benar. Baiklah kalau gitu, terima kasih Mas Steve yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dr. R. Stevanus Christian HSCOM. Ini podcast paling keren loh. Masa sih? Selama aku dipanggil. Tepuk tangan dulu dong. Podcast Pak hadir ya. Saya japri kemarin. Mbak Bening. Iwalet dong. Kiris-kirisnya ada. Biasanya judulnya podcast, tapi kita kaku. Yang ini kaku. Kayak pertanyaan nih di sini doang yang ini konsep podcast bener. Luar biasa. Tolong sampai akhir tahun jadwalnya di fullin sama Mas Steve. Tolong yang bagian Mas Steve ini tadi jadiin tagline depan. Jadi khusus potongan video Mas Steve. Video bergambar. Di sini nih, TV ini nih, pokoknya muncul bumper kita Mas Steve. Dari tahun kemarin Mas. Dari tahun kemarin saya bilang, ini nggak podcast apa modelnya begini, gue belajar dari mana sih gitu kan. Baru kali ini aku ngeliat, wah keren nih. Jadi masyarakat kan bayangannya itu adalah membahas isu ya walaupun temanya berat gitu ya berat, tapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Kalau kaku-kaku kan jadi makin ini ya nggak bisa gitu. Usut punya usut ternyata memang ini berhubungan dengan gelar para host yang sudah S2 semua ya Mas. Gitu. Keren. Bener. Berarti salah satunya itu ya. Betul. Gimana bikin podcast yang keren gitu. Dan ini memang sebelum masuk jadi host itu diwajib militer dulu. Gitu. Di Magelang ya kalau itu ya kemarin ya. Aku di Magelang, kamu di mana waktu itu? Aku waktu itu di Plaza Ngasem ya. Totol barang. Betul. Dan hostnya digongin. Baiklah kalau gitu ya. Terima kasih Mas Steve, pokoknya sehat selalu, sukses selalu, berkah dalam, dan kita ketemu lagi sukses di episode selanjutnya. Amin. Saya selalu ya Mas Steve. Sama-sama. Kita ketemu lagi ya Mas Steve ya. Besok kita kayak perlu kalau Mas Steve kompakan baju kali ya. Iya dong gitu dong. Aku juga kemarin udah ngomong. Tapi ini udah kompak, kita earth tone. Besok pakai apa? Ini earth. Kita kan hari ini earth tone temanya. Berarti jangan pakai gini ya. Iya, ini earth juga, bumi, coklat. Besok pakai kaos ya? Boleh. Nah, kayak iya juga sih, kayak kaos berkerah. Polo jadi formal kira mau kaos beneran gitu kan. Baiklah kalau syukur-syukur singlet juga boleh. Jadi kita mau closing. Jadi closing ya. Tapi terima kasih juga buat sobat belajar yang sudah bergabung siang hari ini. Thank you banget untuk pertanyaannya. Semoga semua daging yang disampaikan ini tadi bermanfaat untuk kita dalam menyikapi disruptive era yang harus kita adaptasi segera. Setuju sekali. Saya Ari Arsa, saya Bara Zulfa, dan Mas Bro Steve. Pamit undur diri, ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa dan terus stay tune only on JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar gak stres.